Halo, kami dari kelompok E, Proyek 2 Statistika Multivariat, akan menjelaskan mengenai sebuah dataset dari Kaggle dengan judul Crowdedness Campus Gym dengan metode PCA. Kami dari kelompok 2E dengan nama-nama dan NPM berikut. Jadi pada video presentasi ini, kami akan membahas 4 poin utama. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua algoritma, yang ketiga demo program, serta yang keempat interpretasi hasil. Kita mulai dari pendahuluannya. Jadi pada bagian ini, saya akan membahas dataset yang digunakan dalam analisis kepadatan gym kampus. Dataset ini berisi berbagai fitur yang berkaitan dengan penggunaan gym oleh mahasiswa, seperti waktu latihan, temperatur, jumlah orang yang datang ke gym, dan lain-lainnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu waktu latihan. Jadi pada waktu latihan ini akan dibahas mengenai berapa bulan, berapa jam, sudah jalan berapa semester, dan mulai pada semester berapa. Lalu yang kedua ada timestamp. Jadi pada timestamp ada informasi waktu spesifik kedatangan ke gym. Lalu yang ketiga ada temperatur, di mana data temperatur yang berkaitan dengan waktu latihan. Lalu yang keempat ada jumlah orang yang datang ke gym, jadi data mengenai beberapa banyak orang yang datang ke gym pada berbagai waktu. Lalu yang kelima ada tanggal dan waktu kedatangan, jadi terdiri dari tiga yaitu datang pada saat weekday, datang pada saat weekend, dan datang pada saat liburan. Jadi dataset ini diambil dari Kaggle dan dapat diakses melalui link yang tertera. Dengan berbagai fitur ini, kita akan menerapkan Principal Component Analysis atau PCA untuk mereduksi dimensi dataset sehingga analisis menjadi lebih efisien dan mudah diinterpretasikan. Perkenalkan, nama saya Daniel Ashir Pribadi dengan NPM 616220195. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi masalah. Jadi pada dataset ini membahas mengenai kepadatan gym kampus yang memiliki banyak fitur dengan berbagai skala dan tingkat variansi yang membuat analisisnya menjadi kompleks dan sulit untuk divisualisasikan. Jadi terdapat tiga masalah pokok yang dihadapi. Yang pertama dimulai dari dimensi tinggi. Jadi dataset ini memiliki banyak fitur yang membuat analisis menjadi kompleks dan sulit divisualisasikan secara efektif. Lalu yang kedua yaitu variansinya berbeda-beda. Jadi, fitur-fitur dalam dataset memiliki tingkat variansi yang berbeda yang dapat mempengaruhi hasil analisis dan interpretasi dari datanya. Jadi, fitur dengan variansi kecil mungkin tidak memberikan kontribusi yang signifikan pada informasi keseluruhannya. Lalu yang ketiga yaitu informasi redundan, di mana beberapa fitur mungkin membawa informasi yang tumpang tindih atau redundan, sehingga perlu diidentifikasi dan direduksi untuk menyederhanakan analisis. Jadi akan diterapkan Principal Component Analysis atau PCA pada dataset menggunakan scikit-learn dengan tujuan yang pertama mengidentifikasi dimensi atau komponen dengan variansi maksimum, di mana data tersebar luas untuk memastikan informasi utama tetap dipertahankan. Lalu kita juga memproyeksikan fitur dengan variansi kecil ke dalam dimensi baru yang lebih rendah untuk mengurangi kompleksitas dataset. Halo, perkenalkan nama saya Vanus Jaja dengan nomor NPM 6162101. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai metode yang digunakan yaitu adalah metode PCA. Metode PCA itu sendiri adalah teknik statistika yang sering digunakan untuk mereduksi dimensi data. PCA dapat mengubah data berdimensi tinggi menjadi data berdimensi lebih rendah dengan mempertahankan sebanyak mungkin informasi atau varians yang ada pada data asli. Kemudian, PCA sering digunakan dalam analisis data eksploratif dan untuk membuat algoritma pembelajaran mesin lebih efisien, seperti analisis data, pengenalan pola, dan pengolahan sinyal. Kemudian ada langkah-langkah dari metode PCA, yaitu yang pertama adalah normalisasi data. PCA itu sendiri sensitif terhadap skala variabel. Normalisasi dilakukan dengan mengubah setiap fitur sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap fitur memiliki bobot yang sama. Kemudian, langkah kedua adalah membuat matriks covariance. Hal ini menunjukkan bagaimana dua variabel dalam data berubah bersama jika data dinormalisasi.
dengan rumus yaitu kovariansi dari X sama dengan 1 per N-1 dikali X transpose X. Kemudian langkah ketiga adalah menghitung nilai eigen dan vektor eigen. Nilai eigen dan vektor eigen dari matriks covariance itu memberikan informasi mengenai arah dan besarnya varians pada data. Vektor eigen itu mewakili arah dari komponen utama, sedangkan nilai eigen itu mewakili besarnya varians di sepanjang komponen utama tersebut. Kemudian langkah keempat adalah mengurutkan vektor eigen. Vektor eigen itu diurutkan berdasarkan nilai eigennya dari yang terbesar hingga terkecil. Vektor eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen terbesar itu menunjukkan arah dengan varians maksimum dan merupakan komponen utama. Kemudian langkah kelima adalah membuat matriks proyeksi. Untuk mereduksi dimensi data, kita memiliki beberapa vektor eigen teratas berdasarkan nilai eigen mereka. Matriks proyeksi W dibentuk dari vektor eigen di mana K adalah jumlah dimensi yang diinginkan sehingga W sama dengan vektor eigen yang pertama hingga vektor eigen yang ke K. Kemudian langkah terakhir adalah transformasi data. Data asli X kemudian diproyeksikan ke ruang baru menggunakan matriks proyeksi W, di mana Y adalah data yang tereduksi dengan dimensi yang lebih rendah sehingga Y sama dengan X dikali dengan W. Perkenalkan, nama saya Nela Cecilia Indonesia dengan NPM 6162101143. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma dari Crowdedness Campus Gym menggunakan metode PCA. Yang pertama, import data. Flow script ini dimulai dengan mengimpor library yang diperlukan termasuk pandas untuk memanipulasi data, nanti untuk operasi numerik, seaborn untuk visualisasi data, matplotlib.pilot untuk plotting, sklearn decomposition untuk implementasi PCA, dan sklearn preprocessing untuk penskalaan data. Selanjutnya, membaca data. Membaca data dari file CSV bernama crowdednesscampusgym.csv yang terletak di directory /kaggle/input/crowdedness@thecampusgym/ menggunakan pandas.read_csv. Selanjutnya, penghapusan duplikat. Kode menghapus entry duplikat menggunakan data.drop_duplicate (in place sama dengan true). Selanjutnya, bentuk dan kolom data. Memeriksa bentuk data, yaitu jumlah baris dan kolom menggunakan data.shape, dan melihat nama kolom menggunakan data.column. Selanjutnya, preview data. Menampilkan beberapa baris pertama dari data menggunakan data.head untuk mendapatkan gambaran tentang fitur-fiturnya. Selanjutnya, deskripsi data. Menyediakan statistik ringkasan dari data menggunakan data.describe, termasuk mean, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum untuk setiap fitur. Selanjutnya, untuk info data, menampilkan informasi tentang tipe data dan penggunaan memori menggunakan data.info. Langkah selanjutnya, memeriksa nilai yang hilang. Memeriksa nilai hilang menggunakan data.isNo.sum untuk memastikan tidak ada entry yang hilang. Data selanjutnya, menghilangkan kolom date dan timestamp. Menggunakan data drop karena fitur ini mungkin tidak secara langsung relevan untuk memprediksi keramaian berdasarkan PCA. Langkah selanjutnya, membuat objek standar scalar. Membuat objek standar scalar bernama SS dan menggunakannya untuk menstandarisasi fitur dalam data menggunakan ss.fit_transform data. Standarisasi membantu PCA dengan memastikan semua fitur memiliki skala yang sama dan berkontribusi secara sama rata pada analisis. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan objek PCA. Kode untuk membuat objek PCA ini bernama PCA. Langkah selanjutnya adalah transformasi PCA. Menerapkan PCA ke data yang sudah diskalakan menggunakan PCA.fit_transform (X). Langkah ini menghitung komponen utama yang merupakan fitur tidak berkorelasi yang menjelaskan sebagian besar variansi data. Lalu untuk algoritma hasil, yang pertama data tertransformasi. Script tidak secara eksplisit menunjukkan data yang ditransformasikan, tetapi data tersebut disimpan dalam variabel X. Data ini sekarang memiliki jumlah dimensi yang lebih sedikit atau komponen utama. Selanjutnya yaitu matriks covariance. Mengambil matriks covariance dari data asli menggunakan PCA.get_covariance. Matriks covariance menunjukkan bagaimana fitur bervariasi bersama. Yang terakhir yaitu variance dijelaskan.
Menghitung rasio varian yang dijelaskan untuk setiap komponen utama menggunakan PCA.explain_variance_ratio_. Variance yang dijelaskan mewakili proporsi varians data yang dijelaskan oleh setiap komponen utama. Script juga memvisualisasikan varians yang dijelaskan menggunakan plt.bar. Lalu untuk selanjutnya akan dilakukan demo program oleh rekan kelompok saya. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan program dari data crowdedness Campus Gym dengan menggunakan metode PCA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mesa Rizky dengan NPM 61621011111. Mari kita mulai untuk melakukan demonstrasi program. Pertama-tama, hal yang paling awal atau dasar yang paling kita gunakan adalah mengimport library yang akan digunakan dalam melakukan analisis PCA. Setelah kita mengimport library-nya, kita membuat variabel data dengan mengimport file crowdedness Campus Gym CSV dengan menggunakan perintah panda atau pd.read_csv. Setelah itu kita memasukkan ke bagian data cleansing atau kita bersihkan dulu data-datanya. Pertama hal yang kita bersihkan adalah kita menghilangkan data-data yang terduplikat dengan menggunakan data drop_duplicate. Setelah kita membuang data-data yang diduplikat, kita lihat dulu bentukan datanya atau shape-nya menggunakan data shape, yaitu seperti berikut. Kemudian kita lihat dari data kolom, lalu kita lihat secara singkat mengenai data-datanya menggunakan data head, data describe, dan juga data info. Setelah itu, setelah kita lihat dari bentukan datanya, kita pastiin lagi bahwa tidak ada di dalam data yang kita miliki bahwa ada data null atau data yang kosong. Dengan mengeceknya adalah dengan menggunakan data .isNull dengan summary dari semua kolom atau variabel yang kita miliki. Di sini tidak ada data yang masih kosong, sehingga kita sudah bisa pastikan bahwa data yang sebelumnya sudah kita cleansing bahwa udah rapih lah. Kemudian dilihat dari variabel-variabel yang ada, kita tampaknya untuk melakukan analisis PCA tidak membutuhkan data dari date dan time span, sehingga untuk lebih singkatnya kita buang data tersebut. Setelah kita buang, kita lihat lagi kembali mengenai data shape-nya. Setelah kita membuat udah lihat data shape-nya, terus kita membuat variabel SS yaitu standar scalar, di mana digunakan untuk menstandarisasi fitur yang kita buat di dalam variabel baru, itu variabel X, yaitu menggunakan ss.fit_transform data. Kemudian kita membuat variabel PCA dari algoritma analisis komponen utama atau PCA untuk mereduksi dimensinya. Kemudian setelah itu kita aplikasikan PCA tersebut menggunakan PCA fit transform, di mana dengan itu kita menerapkan PCA ke dalam dataset yang kita miliki. Setelah kita terapin, kita mencari covariance dari data yang kita punya. Itu menggunakan PCA.get_covariance. Setelah membuat variansinya, setelah kita tahu variansinya, kemudian kita menggunakan explain_variance, itu yang berfungsi untuk menyimpan analisis data variansi yang sudah kita miliki untuk dilakukan visualisasi atau pemilihan jumlah komponen utama yang akan dipertahankan berdasarkan proporsi variansi yang sudah dimiliki sebelumnya. Dengan menggunakan PCA.explain_variance_ratio_explain_variance. Setelah itu kita membuat visualisasinya menggunakan plotbar dengan range 9 dari explain variance yang sudah kita miliki tadi. Setelah itu terbentuklah diagram batang seperti ini yang akan nanti dijelaskan oleh teman saya. Kemudian itu kita membuat pembandingnya dengan hanya mempertahankan 7 komponen utama dengan kita membuat variabel baru yaitu PCA komponen sama dengan 7. Terus setelah itu kita terapin ke dalam dataset yang kita miliki dengan cara yang sama, yaitu PCA.fit_transform. Setelah itu kita cari juga lagi covariance-nya. Setelah itu kita lakukan lagi hal yang sama, yaitu dengan explain variable, yaitu mempertahankan data variansi untuk dilakukan visualisasi dan lainnya.
Kemudian kita lakukan visualisasi lagi juga dengan range-nya 7 menggunakan plot bar. Setelah itu didapatkan visualisasi diagram batang seperti berikut ini. Untuk mengenai perbandingan diagram batang kedua visual yang sudah kita miliki akan dilakukan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya Ariel Stephen Lee dengan NPM 61621101151. Saya akan melanjutkan bagaimana hasil dari interpretasi model kita adalah dengan metode PCA. Untuk PCA semua komponen, bar plot di samping ini menunjukkan distribusi variansi yang dijelaskan oleh setiap komponen utama. Dari plot ini, kita bisa melihat komponen utama mana yang menjelaskan variansi terbesar dalam data. Pada komponen ke-8 dan ke-9, ini hanya dapat menjelaskan variasi yang kurang dari 5%, sehingga dapat dihilangkan. Setelah dihilangkan, kita punya PCA dengan 7 komponen utama. Nah, bar plot yang ini menunjukkan distribusi variasi yang dijelaskan oleh komponen utama ini. Hal ini memungkinkan kita untuk melihat berapa banyak variasi total yang dijelaskan oleh 7 komponen utama yang dipilih. Dengan PCA, kita bisa mengurangi dimensi data dari 9 fitur menjadi 7 fitur, sambil mempertahankan sebagian besar variasi. Dengan mengurangi jumlah fitur, kita menyederhanakan model tanpa kehilangan banyak informasi penting, yang bisa meningkatkan kinerja dan interpretabilitas dalam analisis lebih lanjut. Selanjutnya kita menghitung dari hasil loading score. Loading score itu menunjukkan bobot atau kontribusi setiap fitur asli terhadap komponen utama. Nilai positif tinggi menunjukkan bahwa fitur tersebut berkorelasi positif kuat dengan komponen utama. Sedangkan nilai negatif tinggi menunjukkan bahwa fitur tersebut berkorelasi negatif kuat dengan komponen yang utama. Nah, untuk prinsipal komponen C1, kita punya number people, di mana banyaknya orang itu memiliki loading score sebesar 0,57. Artinya, fitur ini memiliki loading score tertinggi dan memberikan kontribusi terbesar dalam komponen yang pertama. Ini berarti number people sangat penting dalam menjelaskan variabilitas terbesar dalam data. Sedangkan untuk fitur hour, temperature, is during semester, dan is start of semester, ini juga memiliki kontribusi signifikan, meskipun lebih kecil daripada fitur number people. Dan fitur untuk is weekend itu memiliki loading score sebesar negatif 0,388. Ini menunjukkan bahwa fitur is weekend itu berkorelasi negatif dengan prinsipal komponen ke-1. Ini berarti ketika prinsipal komponen ke-1 meningkat, fitur is weekend cenderung menurun. Nah, selanjutnya itu untuk prinsipal komponen yang kedua, kita punya fitur is holiday itu loading score sebesar 0,166. Ini itu loading score tertinggi untuk prinsipal komponen yang kedua, yang artinya memberikan kontribusi terbesar dalam komponen kedua ini. Ini berarti is holiday itu sangat penting dalam menjelaskan variabilitas terbesar dalam data. Yang selanjutnya itu ada fitur day of weekend yang memiliki loading score sebesar negatif 0,582, yang artinya bahwa fitur day of week itu berkorelasi negatif dengan prinsipal komponen 2. Ini berarti ketika prinsipal komponen 2 meningkat, fitur day of week cenderung menurun. Lalu yang selanjutnya ada prinsipal komponen yang ketiga, kita punya fitur is holiday itu sebesar 0,492 yang merupakan loading score tertinggi dan memberikan kontribusi terbesar dalam komponen yang ketiga ini. Ini berarti is holiday sangat penting dalam menjelaskan variabilitas terbesar dalam data. Lalu kita punya hour, day of week, number people, is weekend, dan is start of semester. Itu juga merupakan fitur yang memiliki kontribusi signifikan, meskipun lebih kecil daripada fitur is holiday. Lalu kita punya fitur month yang memiliki nilai loading score negatif 0,735 yang menunjukkan bahwa ia berkorelasi negatif dengan prinsipal komponen yang ketiga. Ini berarti ketika prinsipal komponen yang ketiga meningkat,
fitur man cenderung menurun. Ya, prinsipal komponen keempat, kita punya nilai loading score tertinggi itu pada fitur start of semester yang sebesar 0,677. Ini berarti start of semester itu sangat penting dalam menjelaskan variabilitas terbesar dalam data. Sedangkan untuk fitur day of week dan during semester, ini juga memiliki kontribusi signifikan, meskipun lebih kecil daripada fitur start of semester. Lalu kita punya fitur hour yang memiliki nilai loading score negatif 0,514, yang artinya bahwa ia berkorelasi negatif dengan prinsipal komponen keempat. Ini berarti ketika prinsipal komponen keempat meningkat, fitur hour cenderung menurun. Nah, selanjutnya kita punya prinsipal komponen yang kelima. Pada prinsipal komponen yang kelima ini, fitur is holiday merupakan memiliki nilai loading score tertinggi sebesar 0,822, yang artinya fitur is holiday itu sangat penting dalam menjelaskan variabilitas terbesar dalam data. Sedangkan untuk fitur man, is during semester, is weekend, dan day of week itu memiliki juga kontribusi signifikan, meskipun lebih kecil daripada fitur is holiday. Selanjutnya, fitur is start of semester yang memiliki nilai loading score itu negatif 0,029, yang menunjukkan bahwa ia berkorelasi negatif dengan prinsip komponen yang kelima. Ini berarti ketika prinsipal komponen 5 meningkat, fitur is start of semester cenderung menurun. Nah, selanjutnya itu prinsipal komponen 6. Pada prinsipal komponen 6, kita punya fitur temperatur sebesar 0,822, 0,833 untuk loading score-nya. Itu memberikan kontribusi terbesar dalam komponen pertama, pada komponen yang ke-6. Ini berarti temperatur itu sangat penting dalam menjelaskan variabilitas terbesar dalam data. Sedangkan untuk fitur is holiday dan is start of semester, itu juga memiliki kontribusi yang signifikan, meskipun lebih kecil daripada fitur temperature. Nah, selanjutnya is during semester. Kita punya nilai loading score itu negatif 0,355, yang artinya ia berkorelasi negatif dengan prinsipal komponen yang ke-6. Ini berarti ketika prinsipal komponen 6 meningkat, fitur is during semester cenderung menurun. Yang selanjutnya, prinsipal komponen ke-7. Kita punya fitur is start of semester dengan nilai loading score 0,636, itu memiliki kontribusi terbesar dalam komponen yang ke-7. Ini berarti is start of semester sangat penting dalam menjelaskan variabilitas terbesar dalam data. Yang selanjutnya, fitur man, hour, dan is holiday itu memiliki kontribusi juga signifikan, namun nilainya lebih kecil daripada fitur is start of semester. Sedangkan untuk fitur is during semester yang memiliki nilai loading score negatif 0,492, ini berkorelasi negatif dengan prinsipal komponen 7. Ini berarti ketika prinsipal komponen 7 meningkat, fitur is during semester cenderung menurun.